Dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita melihat apa yang kita baru baca. Bapa di surga, firman-Mu mengatakan, ya Tuhan, mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah membayangkan apa yang telah Engkau sediakan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Apa yang kami baru baca ya Tuhan adalah penggenapan semua itu. Berkat-berkat yang begitu dalam yang Kau telah sediakan dalam Kristus. Itu sebab kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami untuk membuka mata, telinga, dan hati kami menerima keajaiban anugerah-Mu itu. Tunjukkanlah kepada kami Kristus ya Tuhan, dan berkat-berkat yang tidak terukur yang kami miliki di dalam Dia. Tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami. Dalam nama Yesus dan bagi kemuliaan-Nya kami berdoa. Amin. Saudara, ada sebuah cerita tentang Bapak Gereja Santo Agustin, Augustine of Hippo, ditanya oleh seorang yang skeptis, saudara, yang bertanya seperti ini, apa yang Tuhan lakukan sebelum Dia menciptakan dunia? Jawabannya adalah, kata Agustin, Tuhan menciptakan neraka untuk orang-orang yang bertanya seperti kamu, gitu ya. Usil, iseng, dan seterusnya. Saudara, tentu itu adalah sebuah joke, sebuah guyonan, saudara, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu membuat neraka bagi orang-orang yang gak ada kerjaan, nanya pertanyaan-pertanyaan yang gak masuk akal, saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang penting, bahwa ternyata, saudara, Tuhan itu melakukan sesuatu sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ini ada, Tuhan memiliki sebuah plan, sebuah rencana, sebuah eternal counsel yang tidak pernah berubah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan hari ini dari apa yang kita baca, saudara, kita diberikan kesempatan untuk melihat ke dalam. Untuk melihat apa yang kita tidak bisa mampu lihat kecuali Tuhan sendiri yang menyatakan pada kita apa yang terjadi di dalam kekekalan sebelum Anda dan saya ada. Saudara, kita ada dalam seri khotbah yang baru dimulai hari ini
dari kitab Efesus yang diberi judul Gospel Centered Church. Dan kalau Tuhan mengendaki, kita akan melalui kitab ini selama 16 minggu, selama 4 bulan. Ya, kalau Anda mikir kok panjang banget, ya bersyukurlah John Calvin 48 khotbah, saudara, ini cuma 16 gitu ya. Nah, saudara, Paulus menulis ini kepada orang Kristen di Efesus, kota metropolitan, kota yang adalah koloni dari Roma, kota yang menjadi kota pelabuhan besar, saudara, dan di sana ada banyak sekali penyembahan berhala. Dan di tengah-tengah konteks sedemikian, saudara, orang-orang Kristen yang ada di sana, yang dia panggil sebagai to the saints in Ephesus, adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, itu sebabnya kita akan melihat, saudara, teks yang kita baca tadi dari 2 poin yang sederhana, yaitu yang pertama, apa itu berkat-berkat rohani? Segala berkat rohani yang ada di surga yang Paulus katakan. Dan yang kedua, bagaimana saya mendapatkannya? Simpel kan ya? What are the spiritual blessings? How can I get them? Mari kita lihat, saudara, yang pertama. Dari ayat yang ketiga kita tahu bahwa dikatakan di sana Tuhan telah memberkati kita. Ya, katakan sana who has blessed us dalam bentuk past tense, sudah terjadi. Apa yang dia berkati kita, saudara? Dia memberkati kita dengan berbagai macam berkat rohani. Saudara, ini bukan berkat-berkat jasmani ya. Kalau kita dengar kata berkat itu artinya apa? Dikasih makan, ditraktir makan gitu ya. Dikirimin sesuatu yang berbentuk materi. Ya, berkat-berkat seperti kesehatan, kekayaan, kenyamanan dan seterusnya. Itu yang kita pikir soal berkat. Tapi berkat di sini maksudnya adalah shalom. Yang dimaksud adalah hal-hal yang hati kita dambakan, saudara. Yang seringkali kita tidak tahu kita butuh, tapi ternyata itu yang kita kejar di balik semua pengejaran kita setiap hari. Dan ini yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, ayat 3 yang kita baca ini, sampai ayat 14 yang tadi kita sudah baca. Kenapa tadi saya baca semuanya? Karena sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu dalam satu kalimat. Tidak ada titik komanya, saudara. Yang nambahin itu bukan Paulus gitu ya, tapi orang Kristen di bapak-bapak gereja. Tapi di dalam kalimat itu sebenarnya satu kalimat di dalam bahasa Yunani. Saudara, ini bad grammar sebetulnya. Kenapa Paulus nulis kalimat begitu panjang? Sampai waktu baca itu rasanya kita itu apa yang disebut sebagai mengalami intellectual nosebleed gitu ya, mimisan, sampai mimisan. Ini apa sih artinya? Kok selalu sangat ngejelimet gitu ya. Seperti kayak snowball yang turun dari atas gunung itu. Seperti overture sebuah opera, saudara, yang sangat gegap gempita. Saudara tahu kenapa Paulus menulis seperti itu? Karena dia nggak tahan, saudara. Dia itu overwhelmed dengan apa yang terjadi pada waktu dia membayangkan apa yang Allah lakukan di dalam kekekalan masa lalu. Allah Bapa memilih, Allah Anak itu menebus, dan Allah Roh Kudus memetraikan apa yang sudah dikerjakan oleh Allah Anak ke dalam hati kita, dan semuanya dilakukan untuk kemuliaannya. Saudara, Paulus nggak tahan untuk berhenti lalu mikir dia nulis begitu panjang, karena itu adalah luapan hatinya. Sama seperti Anda kalau liburan, Anda pergi ke Milford Sound, Anda mungkin lihat Grand Canyon atau hal-hal yang menakjubkan, Anda kaget begitu sampai di atas gunung, Anda lihat laut, Anda lihat pemandangan, Anda berkata, wow. Terus Anda cerita, lihat itu, lihat ini dan seterusnya. Saudara, itu yang dialami Paulus. Jadi apa sih blessings yang dia ingin katakan kepada orang Kristen di Efesus dan kepada Anda dan saya hari ini? Saudara, ada 3 hal yang besar yang saya harap kita bisa bahas secara sepintas hari ini. Kemudian kita akan dalami lagi 2 minggu yang akan datang, ayat 3-14 ini. 3 berkat yang muncul: chosen, adopted, redeemed. Kita dipilih, kita diadopsi, kita ditebus, saudara. Inilah 3 berkat rohani yang
Paulus sedang katakan kepada jemaat Efesus. Anda lihat asalnya dari mana, ini bukan ciptaan saya. Tapi ada ayatnya di sana, saudara, ayat 4 yang berkata, He chose us in Him. Anda dan saya dipilih. He predestined us for adoption. Anda dan saya diadopsi. We have redemption through His blood. Anda dan saya ditebus. Itu artinya redemption. To be redeemed. Jadi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah mengadopsi kita menjadi bagian dari keluarganya. Dan Allah anak menebus kita dengan darahnya. Mari sekarang kita perhatikan lebih dalam sedikit, saudara. Apa arti kata chosen, adopted, and redeemed. Karena seringkali, saudara, kita maunya dari Tuhan itu cuma berkat-berkat yang tangible, yang kelihatan. Kesehatan, kesuksesan, kekayaan, dan seterusnya. Tapi kita tidak sadar bahwa di balik pengejaran semua itu adalah hal-hal yang kita sebenarnya dambakan, yang sudah diberikan oleh Kristus lewat ini. Bahwa kita sudah dipilih, diadopsi, dan ditebus. Mari kita lihat, saudara, yang pertama. Saudara, doktrin bahwa kita itu dipilih seringkali disebut dalam teologi sebagai doctrine of election, doktrin pilihan, atau bahasa teologisnya adalah predestinasi. Kita sudah dipilih jauh sebelum kita tahu kita akan dipilih. Kita sudah dipilih bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Saudara, saya waktu membayangkan ini ya sama seperti belajar doktrin ini, sama seperti Anda dulu belajar makan durian. Ya, siapa yang di sini nggak suka durian? Jangankan suka, Pak, udah kecium aja baunya dari 10 meter saya udah mau muntah rasanya. Gitu, ada yang begitu ya. Kalau dari Indonesia biasanya, oh enggak kok, kata siapa gitu ya. Give me any time ya, saya akan makan sampai enggak kuat lagi makan gitu ya. Nah saudara, kenapa seperti durian? Karena di luar durian itu kan kelihatannya sangat intimidating kalau nggak pernah makan. Durinya tajam, baunya man so strong dan sangat-sangat nggak enak baunya. Itu sebab banyak orang berpikir tentang doktrin ini, I'm not sure whether I like it. Kayaknya doktrin ini sangat kejam, sangat harsh, sangat tidak masuk akal dan seterusnya. Nggak logis. Tapi Anda perhatikan, waktu Anda mulai belajar makan durian, Anda buka, ternyata di luarnya itu kelihatannya keras, di dalamnya itu apa? Manis, soft, creamy. Ya, jadi pengen makan durian kan, nanti setelah gereja boleh ya cari. Manis ternyata, saudara. Nah, waktu Anda belajar doktrin pilihan ini, Anda tahu di mana manisnya. Manisnya adalah ini, bahwa keselamatan Anda itu tidak bergantung kepada seberapa kuat Anda memegangi Tuhan. Keselamatan Anda itu bergantung seberapa kuat Tuhan memegang Anda sampai kekekalan. Itu manisnya Anda belajar doktrin pilihan. Tapi tentu saudara, ada orang yang seumur hidup juga nggak pernah mau suka durian. Demikian juga banyak orang yang tidak pernah mau menerima pengajaran Alkitab semacam ini. Tapi bagi orang-orang yang sudah merasakan, mereka bilang gini, ternyata enak ya durian ini. Kenapa nggak dari dulu bilang? Baru sekarang saya belajar menyukai durian. Dan itulah orang Kristen yang berkata, ternyata ini toh kasih karunia Allah. Kenapa nggak dari dulu saya diberitahu? Kenapa nggak dari muda saya tahu? Sekarang saya sudah usianya itu sudah lanjut, baru saya kenal kasih karunia Tuhan. Kenapa nggak ada yang kasih tahu dari dulu waktu saya muda? Saudara, itu sebabnya kita hari ini belajar doktrin pilihan. Kenapa Anda dipilih? Kenapa saya dipilih? Nah, saya ingin tanya begini, saudara. Bagaimana Anda tahu apa sih artinya Anda dipilih oleh Allah di dalam Kristus? Apa artinya, saudara? Saya ingin tanya dengan bertanya pertanyaan seperti ini. Jadi ini menjelaskan pertanyaan dengan pertanyaan gitu ya. Kenapa Anda orang Kristen hari ini? Tolong slide-nya. Kenapa Anda hari ini orang Kristen? Why are you a Christian today? Kenapa hari ini Anda jadi orang Kristen? Saudara, kalau Anda pikir-pikir, mungkin Anda akan jawab begini, oh saya jadi orang Kristen karena saya pernah menerima Kristus.
Oke, kalau itu jawaban Anda jadi orang Kristen karena Anda pernah memilih untuk menerima Kristus, maka pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Anda memilih untuk menerima Kristus sementara banyak orang lain enggak? Mungkin Anda menjawab, oh karena saya tuh mengakui saya orang berdosa. Oke, tapi kenapa Anda mengaku bahwa Anda orang berdosa sementara orang lain enggak mengaku? Oh ya, karena saya ini lebih rendah hati. Oke, tapi kenapa kamu bisa rendah hati dan mengakui kamu orang berdosa sementara orang lain enggak? Oh ya, karena saya ini lebih open minded, lebih terbuka pikirannya. Tapi kenapa kamu tetap lebih terbuka pikirannya sementara orang lain enggak? Saudara tahu ya maksud poinnya ini semua? Apapun jawaban Anda, kalau Anda ditanya kenapa Anda orang Kristen, akhirnya saudara akan Anda sampai kepada satu kesimpulan bahwa saya jadi orang Kristen karena saya lebih baik daripada orang lain. Karena saya lebih mau menerima Kristus, karena saya lebih rendah hati, karena saya lebih mau terbuka pikirannya, karena saya lebih mau mengakui saya orang berdosa, saya lebih daripada orang lain, saudara. Dan Anda tahu, bukan itu yang diajarkan Alkitab. Tidak ada secuil pun, saudara, kelebihan Anda dibanding dengan orang lain. Di dalam kitab Ulangan, Allah pernah bilang begini, kenapa Allah memilih bangsa Israel? Dari semua bangsa, bangsa Kanaan, banyak bangsa lain, kenapa Tuhan pilih bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah? Jawabannya adalah karena Allah mengasihi mereka, titik. Tidak ada hal yang membuat Israel itu lebih baik dibanding bangsa Aram, bangsa yang lain-lain, saudara, Kanaan. Tidak ada, hanya karena Allah memutuskan untuk mengasihi mereka. Saudara tahu, inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman agama lain. Saudara kalau mau jadi Buddhis, bagaimana caranya? Well, Anda harus berusaha untuk menjadi seorang Buddhis, melakukan berbagai praktek agamanya, ritual-ritual agamanya. Bagaimana Anda menjadi seorang Hindu? Ya Anda harus belajar untuk menjadi seorang Hindu. Bagaimana Anda menjadi seorang Islam? Anda harus mengatakan kalimat tertentu, lalu melakukan 5 agama dan seterusnya, 8 cara dan seterusnya. Ada hal-hal yang mesti dilakukan untuk kita bisa menjadi orang beragama versi agama-agama tersebut. Kekristenan beda, saudara. Anda mau jadi orang Kristen, Anda tidak bisa jadi orang Kristen. Anda ke gereja, tidak jadi orang Kristen kok. Terus jangan pikir kalau Anda ke gereja, lalu Anda otomatis jadi orang Kristen. Belum tentu, saudara. Di gereja banyak orang yang bukan Kristen. Tentu bukan di sini ya, di gereja lain mungkin. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Tidak, saudara. Anda melakukan perintah-perintah Allah. Apakah kemudian Anda jadi orang Kristen? Belum tentu. Belum tentu. Loh Pak, saya ini doa, saya ini bahkan puasa. Iya, tapi belum tentu kamu Kristen. Saudara, tidak ada hal yang Anda bisa lakukan untuk menjadikan Anda orang Kristen. Bahkan Anda tidak akan mau jadi pengikut Kristus dalam arti yang sesungguhnya kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu memilih dan memberi Anda keinginan untuk jadi Kristen. Itu sebabnya keselamatan itu hanya karena kasih karunia, only by His grace. Dan yang namanya kasih karunia itu bukan usaha kita, ada step-stepnya, ada stagesnya, enggak, langsung Anda diberikan kasih karunia. Dan status Anda langsung berubah. Itu artinya, saudara, kita itu menjadi orang Kristen. Tidak ada orang yang bisa mengklaim saya itu punya jasa untuk bisa jadi orang Kristen. Karena alasan Anda menerima Kristus, Kristus memilih Anda terlebih dahulu. Itu sebab Yesus pernah berkata di Yohanes 6 ayat 44, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa. Tidak ada yang datang kepadaku kecuali Bapa yang menarik dia. No one can come to me unless the Father draws him. Jadi kalau Tuhan tidak memilih kita terlebih dahulu, saudara, apakah Anda yakin Anda akan milih dia? Anda tahu kan siapa diri Anda? Coba Anda lihat
evaluasi hidup Anda seminggu kemarin? Saya evaluasi hidup saya seminggu kemarin, seluruh hidup saya, saudara. Kalau bukan Tuhan memilih saya terlebih dahulu, saya sangat-sangat ragu, 99,99% bahwa saya akan pilih dia. Saudara, saya akan pilih hal-hal yang lain. Saya tidak akan pilih Tuhan. Tidak ada yang mencari Allah, kata Paulus di dalam Roma. Tidak ada, saudara. Itu sebabnya kalau bukan Tuhan yang memilih kita, puji Tuhan dia memilih kita. Karena kalau enggak, kita tidak akan memilih dia. Nah, sekarang kita perhatikan lagi bagian yang berikutnya dari ayat ini. Anda lihat itu ya. Even as he chose us in him before the foundation of the world. So what? Apa sih? Apa kegunaan fakta bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan? Kenapa itu penting, saudara? Coba kita pikirkan alternatifnya. Kalau misalnya, ini misalnya ya, tidak terjadi tapi skenario alternatif. Tuhan pilih Anda dan saya sebagai orang percaya setelah Anda lahir. Itu berarti apa? Tuhan itu mau lihat dulu. Ini bayi sih lucu ya, menggemaskan gitu. Tapi kita lihat deh kalau udah dewasa. Nyebelin atau taat? Saleh apa kurang ajar terhadap Tuhan? Ya Tuhan lihat dulu. Nah saudara, dari mana kita punya keyakinan bahwa kita kemudian akan punya perilaku yang selalu menyenangkan Tuhan seumur hidup? Siapa yang bisa menggaranti itu, saudara? Enggak ada kan? Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan memilih kita sebelum kita lahir. Karena kalau Tuhan pilih kita setelah kita lahir, saudara, perilaku Anda dan saya akan membuat pilihan Tuhan itu terancam batal. Setiap kali kita tidak setia, setiap kali kita gagal, setiap kali kita jatuh, Tuhan bilang gini, nyesel saya pilih dia. Udah batalin. Saya pilih yang lain aja. Itu yang akan terjadi, saudara. Karena apa? Karena pilihannya jadi tergantung sama perilaku Anda dan saya. Demikian juga dengan kesetiaan kita. Tuhan lihat, wah setia ya Nathan ini, pilih Nathan. Tapi kemudian tahun berikutnya, loh ternyata tidak setia. Misalnya, tapi Nathan setia di sini. Maka saudara, Tuhan akan langsung berubah pikiran. Kalau begitu tidak jadi, pilih dia. Saudara, siapa yang bisa menjamin pilihan Tuhan tidak akan gugur kalau bergantung dari kesetiaan kita. Tapi puji Tuhan dia memilih kita sebelum Anda dan saya ada di dunia ini. Bahkan sebelum dunia itu sendiri ada. Jadi pilihannya tidak bergantung pada perilaku kita, kesetiaan kita. Anda berperilaku baik atau buruk, Tuhan yang memilih karena dia mengasihi kita. Anda setia atau tidak setia, Tuhan tetap setia dengan janjinya memilih Anda. Puji Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, bukan kita berharga, kita dipilih. Tapi justru karena kita dipilih, kita jadi berharga di matanya. Bayangkan kalau karena Anda itu sudah berharga lalu Tuhan pilih, maka kita akan jadi orang yang paling nyebelin di dunia. Saya orang Kristen, karena saya itu seperti biji mata Allah, berharga. Kamu enggak, sorry ya. Gitu. Saudara, Anda akan menjadi orang yang paling menyebalkan. Tapi Allah bilang begini kepada bangsa Israel, hei bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang kurang ajar selalu kepada Tuhan. Aku mengasihi engkau. Itu sebab aku memilih engkau. Ada yang bisa sombong? Enggak bisa, saudara. Karena dasar pilihan tersebut adalah kasih Allah kepada kita. Saudara nangkep ini? Itu indahnya doktrin pilihan. Tentu kalau Anda lihat ada terusannya. So that we should be holy and blameless. Jadi doktrin ini tidak mengatakan, oh kalau begitu Tuhan tidak akan menghentikan pilihannya. Saya bisa berbuat sekehendak hati saya dong. Saya bisa berdosa, saya bisa melawan Tuhan. Dan dia tetap tidak akan membatalkan pilihannya. Saudara, kalau itu yang Anda lakukan, Anda belum mengerti betul ini. Ya saya suka pakai ilustrasi ini yang tadi pagi saya nggak cerita karena waktunya nggak cukup. Saudara, kalau Anda punya anak gitu ya, masih kecil. Lalu dia itu suka main basket karena baru belajar. Tapi sayangnya dia tidak hanya main di luar, dia main di dalam, saudara. Oh dia main-main gitu ya, terus pecahin
satu guci yang besar dari dinasti Ming. Ya, bukan Sung, Ming, jauh lebih mahal katanya. Biar pecah saudara, mamanya kaget. Dari dapur dia langsung keluar, apa itu? Lalu anaknya bilang, pecah mah gitu ya. Hah? Itu mahal tahu, dan seterusnya. Anda tahu lah kira-kira mamanya mau ngomong apa. Anaknya saudara mendengar itu, dia langsung masuk ke kamar, dia packing bajunya, terus pakai backpack itu. Terus mamanya tanya, kamu mau kemana? Saya mau pergi mah, karena pasti mama tidak mau lagi menerima saya sebagai anak. Terus mamanya bilang, kamu memang sudah bersalah, tapi kamu tetap anak mama. Nggak usah pergi, taruh lagi bajunya. Nah, pertanyaan saya gini saudara, apakah setelah itu anaknya kemudian, oh ternyata mama baik ya, dia tidak mengusir saya, dia tidak kemudian menganggap saya bukan anak lagi. Kalau begitu saya akan main basket lagi ya, pecahin yang lain, semua dipecahin di rumah. Toh nggak apa-apa. Seperti itu saudara? Enggak kan? Kalau seperti itu anaknya berarti perlu digembalakan. Enggak kan? Dia akan bilang, aduh mama begitu baik. Itu sebab sekarang saya lebih hati-hati. Mainnya di luar, bukan di dalam rumah. Jadi seperti Sunday School sekarang. Saudara, itu yang terjadi kan? Anda tidak kemudian berdosa karena Anda tahu Anda tidak akan pernah dibuang Allah. No, Anda lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata-kata, berperilaku, karena Anda tahu Allah begitu baik memilih saya. Terlepas dari perilaku saya sekarang, saya akan sungguh-sungguh hidup bagi Dia. Mestinya begitu saudara. Nah itu baru satu ya, itu chosen. Nah sekarang kita lihat yang kedua. Memang khotbah ini 2 poin tapi ada ABC-nya. Ya jadi panjang juga sih. Nah adoption itu artinya apa? Adopsi ini kalau Anda lihat ayat 5 secara khusus dan ayat yang ke-6. He predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ. Saudara, ada banyak arti kata adopsi dan implikasinya, tetapi satu hal yang kita harus tahu saudara, bahwa anak adopsi di mata hukum Roma itu punya hak yang sama dengan anak-anak yang lahir secara natural. Jadi anak adopsi dan anak natural saudara, dua-duanya itu punya hak yang sama di dalam hukum Roma. Itu sebabnya analogi ini dipakai saudara. Ya, apapun arti adopsi, minimal saudara ada 3 arti, 3 implikasi, 3 berkat. Kenapa adopsi ini menjadi berkat yang besar bagi Anda dan saya? Karena itu berarti kita punya akses langsung kepada Tuhan. Saudara coba bayangkan, Tuhan itu bukan hanya raja kita. Kita bukan hanya subjek yang menyembah raja, tapi kita adalah anak yang menyembah Bapak kita. Beda banget saudara. Coba kalau nggak percaya ya, Anda bayangkan Anda itu anaknya Albanese, ya, Prime Minister of Australia. Mungkin nggak ada yang mau sih jadi anak dia ya, I don't know. Tapi misalnya Anda adalah anaknya Prime Minister of this country. Kalau Anda tahu ya, ada orang yang mau ketemu dia pasti harus buat appointment. Kalau misalnya dia tiba-tiba lagi muncul di publik, lalu Anda kepingin langsung peluk dia gitu ya, dari jauh berlari ingin peluk dia. Saudara, apa yang terjadi? Anda akan di-tackle oleh security guard-nya lalu dipenjara. Ya kan? Gak percaya coba deh. Tapi kalau Anda adalah anak, security guard-nya akan lihat, dan anak kecil lah at least ya, gak ada, mau lari mau nyambut bapaknya. Saudara dibiarin, it's okay, kasih akses. Itu yang kita miliki saudara. Pada waktu kita itu diadopsi sebagai anak, hanya kata Tim Keller, seorang anak yang bisa bangunin papanya jam 3 pagi untuk minta segelas air dan papanya gak marah. Istri aja bisa marah saudara, suami bisa marah gitu ya. Ngapain dibangunin untuk minta air gitu ya, ambil sendiri gitu ya. Tapi kalau anak kecil yang datang, haus pa gitu ya, saudara gak akan marah. Kenapa? Karena kita punya akses, kita sudah diadopsi sebagai anak. Yang berikutnya saudara, inheritance, warisan.
Paulus mengatakan bahwa orang Kristen itu telah diadopsi sebagai, dalam bahasa Inggris, ini nggak muncul dalam bahasa Indonesia. Kenapa saya pakai tetap bahasa Inggris di sini? Karena ini berharga, saudara. Ya, adoption to himself as sons, nggak ada daughters ya. Kenapa, saudara? Apakah ini seksis? Alkitab itu seksis ya. Yang perempuan nggak diikutkan. Bukan. Kalau Anda bacanya dengan kacamata modern abad 21, Anda akan salah kaprah memahami Alkitab. Maksudnya adalah di dalam budaya Roma, saudara, yang boleh terima harta warisan itu cuma anak laki-laki. Itu sebabnya Paulus itu mengatakan bahwa baik laki-laki atau perempuan itu sama-sama akan mendapatkan warisan seperti mereka itu sons. Nah, nanti di Efesus pasal yang kelima, Paulus ya, dia adil, dia mengatakan, dia bilang gereja itu mempelai Kristus. Yang nggak ngerti juga akan bilang, kenapa gereja itu dianggap mempelai? Yang laki gimana dong nggak jadi mempelai gitu ya? Nggak adil. Saudara, ada sons, ada wives gitu ya. Adil kan? Dua gender semua diikut sertakan. Jadi maksudnya adalah kalau Anda diadopsi sebagai anak, Anda akan mewarisi segala sesuatu yang diwarisi oleh Kristus. Langit yang baru dan bumi yang baru, semuanya itu akan kita miliki sebagai co-heirs. Nanti kita akan nyanyi lagu yang terakhir, ada kata itu. Kita ini sama-sama pewaris dunia yang akan datang bersama dengan Kristus. Itu luar biasa, saudara. Dan itu sebabnya Anda dan saya tidak perlu khawatir akan masa depan. Masa depan Anda tidak tergantung dari bosmu, dari pekerjaanmu. Masa depanmu tergantung dari Tuhan yang sudah berjanji akan memberimu warisan dalam berbagai macam bentuk yang dimiliki oleh Kristus. Yang berikutnya, adoption itu artinya security. Saudara, kalau Anda adalah anak buat kesalahan seperti ilustrasi saya tadi, tidak diusir dari rumah karena Anda tetap adalah anak. Itu sebab Anda jatuh berkali-kali, Anda berdosa berkali-kali, Anda tidak akan dibuang karena Anda adalah anak. Semakin Anda menyadari ini, semakin Anda tahu betapa berharga identitas saya di dalam Kristus. Saya adalah anak. Anda adalah anak Allah terlebih dahulu sebelum Anda jadi suami atau jadi istri. Hamba Tuhan kalau ditanya, siapa engkau? Sebelum dia jadi pendeta, penginjil, dia adalah anak Allah. Itu adalah identitas kita yang paling penting. Sebelum Anda jadi CEO, sebelum Anda jadi YouTuber yang terkenal, Anda adalah anak Allah. Jadi kalau Anda tanya, siapa Anda? Saya adalah anak Allah yang bekerja sebagai penginjil, manajer, akuntan, guru dan seterusnya. Tapi pada dasarnya you and I, kita itu adopted sons of God. J.I. Packer, saudara, saya pikir dengan sangat indah menuliskan kebenaran ini. Dia bilang gini, saya terjemahkan ya, adopsi itu adalah privilege yang tertinggi dari Injil. Pengkhianat itu diampuni, lalu dibawa ke meja makan dan diberikan nama dalam keluarga. Dibenarkan oleh Allah, Sang Hakim, itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi dikasihi dan diperhatikan oleh Allah, Sang Bapa, itu jauh lebih besar. Bapak, ayah, itu adalah nama Kristen yang kita pakai untuk menyebut Allah. Itu sebabnya, saudara, imanmu dan imanku itu akan bertumbuh seiring kita memahami doktrin adopsi ini. Semakin Anda paham, semakin Anda tahu, saya ini anak. Jadi orang mau bilang apapun, it's okay, saya ini anaknya Tuhan, pencipta alam semesta. Saya punya akses, saya punya harta warisan yang saya akan miliki bersama dengan Kristus, dan saya punya rasa aman. Rasa aman saya bukan di bank, rasa aman saya bukan diberikan oleh bos, rasa aman saya ada di dalam fakta bahwa saya ini anak dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Itu adoption. Gimana? Udah cukup? Apa masih mau terus? Yang ketiga, saudara, redemption. Nah ini cepat aja ya, karena waktu.
Redemption, saudara, itu artinya, ini bahasa slave market ya. Paling gampang untuk ngerti ini, saudara. Kalau Anda suka nonton film action, Liam Neeson, Taken. Siapa yang pernah nonton Taken? Nah, ada satu orang ya. Di ICC semuanya baik-baik sih, belajar terus nggak pernah nonton film. Bagus memang ya. Nah, saudara, itu film sequelnya banyak, Taken 1, Taken 2 gitu ya. Yang diculik ntar anaknya yang perempuan, anaknya yang cowok, anaknya tetangga, anaknya bosnya gitu ya. Pokoknya si Liam Neeson ini yang tugasnya itu nyelamatin ya. Gimana cara nyelamatin dari orang-orang jahat? Dia pakai skill setnya, kungfu ya, berantemnya jago sekali, main pistol dan seterusnya. Saudara, itu yang Yesus lakukan. Bedanya dia tidak pakai kungfu, dia tidak pakai kekuatan, dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dengan darahnya Anda dan saya ditebus. Jadi redemption adalah Tuhan membayar, menebus orang berdosa dari dosa dan kematian dengan darah Kristus. As simple as that, saudara. Bagaimana kita mendapatkan poin yang kedua? Semua itu. Bagaimana sih saya bisa mengalami berkat-berkat rohani? Karena mungkin, saudara, ada dari Anda yang sudah lama ke gereja, Anda yang mungkin sudah lama menjadi orang beragama, dan Anda tidak mengerti ini, apalagi mengalami. Saudara, jawabannya bagaimana kita mengalami adalah muncul di dua kata, yaitu kata in Christ atau in Him. Anda lihat itu ya, di pasal ayat 3 sampai 7 aja muncul 3 kali, saudara. In Christ, in Him, in Him. Kalau Anda teruskan itu lebih banyak lagi. Nah, saya kasih sekarang gambaran besarnya. Kalau Anda cek ya semua tulisan Rasul Paulus. Paulus itu kan nulis kira-kira lebih dari separuh dari Perjanjian Baru. Surat-suratnya banyak sekali gitu ya. Salah satunya Efesus ini yang kita lihat. Dalam semua suratnya, saudara, dia tidak pernah satu kali pun pakai kata Kristen. Nggak ada di sana. Orang Kristen itu nggak ada. Heran ya. Tapi dia pakai kata in Christ itu 160 kali dalam semua suratnya. Dengan kata lain, kalau Anda tanya Rasul Paulus, Pak Paulus, apa sih menurutmu definisi jadi orang Kristen? Dia akan jawab kira-kira begini, saudara. A Christian is someone who is in Christ. Sesimpel itu, sesederhana itu, saudara. Orang Kristen adalah seorang yang ada di dalam Kristus. Maksudnya apa? Saya ditolong oleh seorang yang bernama, dalam slide berikutnya, Rankin Wilburn, yang menulis buku Union with Christ. Ini adalah doktrin yang mirip tapi ada bedanya, saudara ya, dan penting sekali. Dia memberikan definisi yang menurut saya baik sekali dan sederhana. Dia bilang gini, doktrin kesatuan kita bersama dengan Kristus itu artinya Anda ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam Anda. Simple ya? Bisa ingat? Apa artinya saya disatukan bersama dengan Kristus? Itu artinya saya ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam saya. Yohanes pasal 4 kan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wilburn memberikan sebuah ilustrasi. Bayangkan ada seorang anak yang kerja di Disneyland. Dia tuh tugasnya harus pakai Mickey Mouse kostum, saudara. Nah, anak perempuan ini, tadinya itu minder selalu. Dia merasa, aduh saya ini harus menyenangkan orang. Kalau enggak saya itu selalu akan ditolak orang. Yaitu sebab dia harus berbuat sesuatu, berkata sedemikian rupa sehingga orang itu tidak menolak dia. Ya, dia sangat-sangat rentan, dia sangat-sangat rapuh di dalam identitas. Tapi begitu dia pakai kostum Mickey Mouse, siapa sih yang gak suka Mickey Mouse? Semua orang langsung kepingin peluk dia. Anak kecil sampai orang gede, saudara, semuanya itu langsung ingin dance sama dia, Mickey Mouse gitu kan. Lalu Wilburn bilang begini, saudara. Orang Kristen adalah orang yang di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam dia, artinya dia seperti Mickey Mouse itu ya kostumnya. Kristus itu sekarang di dalam kita, sehingga kita tidak perlu lagi
semua opini, pujian, penerimaan, pengakuan orang lain. Karena Kristus ada di dalam kita. Dan sukacita itu datang karena kita sekarang hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kapan ini terjadinya? Kapan kita bisa memiliki ini? We are in Christ and Christ in us. Itu terjadinya pada waktu kita menerima kasih karunia Allah. Nah, oke, supaya nggak ngantuk, sekarang saya kasih tes ya dari semua yang tadi sudah didengarkan. Ini ada pop quiznya. Ya, Anda pikir ini kebaktian tapi bukan kelas gitu ya. Ada kelasnya, ada quiznya, Saudara. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda. Becoming a Christian is a process. Menjadi seorang Kristen itu adalah sebuah proses. Benar atau salah? Jadi saya mau pakai Mentimeter sebetulnya ya. Tapi nanti Anda punya excuse untuk ngeluarin handphone terus ngeliatin yang lain gitu. Jadi jangan deh ya. Oke, siapa yang bilang saya setuju? Jadi orang Kristen itu sebuah proses. Ada? Oke, ada satu orang. Siapa yang bilang salah? Jadi orang Kristen itu bukan proses. Dia mau angkat tangan? Apa orang? Ya 450 kira-kira ya. Bagaimana dengan Anda yang tidak angkat tangan? Sungkan Pak, nanti kalau salah kan gimana gitu rasanya. Anda yang tidak angkat tangan, tolong ikut kelas membership yang kita akan mulai 21 Maret ya. Saudara, kalau Anda ditanya, apakah Anda orang Kristen? Are you a Christian? Dengan kata lain, are you in Christ? Nah kalau Anda tanya orang gitu, lu Kristen gak sih? Jawabannya biasanya bagaimana, saudara? Yang saya suka dengar itu begini. Ya semoga saya cuma bisa berusaha sebaik mungkin. Atau gini, ya kadang-kadang sih saya seperti orang Kristen, kadang-kadang enggak. Saudara, kalau jawabannya seperti itu, insya Yesuslah saya jadi orang Kristen gitu ya. Saudara, itu namanya Anda belum mengerti apa yang seharusnya orang Kristen itu seperti apa. Kalau Anda jawabannya seperti itu, coba bayangkan gini ya, ini pertanyaannya sama sebetulnya ya. Kalau saya tanya kepada suami-suami ini ya, para suami yang ada di ruangan ini, apakah Anda seorang suami? Apakah Anda sudah menikah? Coba saudara, suami yang berani jawab, saya sih harap begitu ya. Atau gini, kadang-kadang saya merasa saya belum menikah. Wih, masa gitu ya. Hari-hari lain saya tahu saya adalah orang yang sudah menikah. Hari-hari tertentu saya malah gak mau merasa saya sudah menikah. Saudara, kalau itu jawabannya bahaya banget. Kenapa? Karena jawabannya itu harusnya either ya atau enggak. Sama seperti ini saudara. Either Anda itu sudah diadopsi atau belum. Either Anda itu sudah dipilih oleh Allah atau belum. Either Anda itu sudah dalam Kristus atau belum. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada ragu-ragu saudara. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah kasih karunia. Begitu itu diberikan, Anda langsung berubah status. Dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dari kematian menuju hidup. Dari di luar Kristus menjadi di dalam Kristus. Itu status, bukan masalah usaha kita, saudara. Bukan berarti kemudian itu kalau gitu harus dramatis ya pertobatan itu. Enggak, saudara. Kadang pertobatan itu begitu biasa, kita enggak tahu. Saudara, saya bertobat waktu umur 17 tahun, masih SMA. Ketika saya pertama kali ke gereja, dalam 2 bulan pertama, saudara, saya masuk gereja, saya dengar firman Tuhan. Tuhan itu menegur saya begitu keras lewat pengkhotbahnya. Saya nggak ingat teksnya apa, khotbahnya siapa yang memberikan, saudara. Tapi saya tahu jelas dalam 2 bulan itu saya bertobat. Tidak ada hal yang dramatis, tidak tiba-tiba saya jadi lebih tinggi dan lebih bisa ngomong. Enggak, saudara. Tidak ada yang dramatik. Biasa saja pertobatan saya. Itu yang seringkali terjadi. Tapi saya tahu ada satu poin dalam hidup saya, di mana saya itu berubah status dari luar Kristus di dalam Kristus. Apakah Anda sudah pernah mengalami itu, saudara? Rasul Paulus tadinya pembunuh, dia gedor rumah orang Kristen, lalu dia seret untuk dibunuh. Anda bisa baca itu di dalam Kisah Rasul
pasal yang ke-6, 7, 8 sebelum pasal yang ke-9 dia bertobat. Coba Anda bayangkan sebagai Rasul Paulus ya, waktu dia dirikan gereja, dia ketemu sama keluarga dari orang yang dia mungkin bunuh. Ya kan? Bayangkan rasa bersalahnya Rasul Paulus itu. Aduh sorry ya, saya tuh dulu itu yang menggeret ommu, mamamu, adikmu. Sekarang mereka mati. Saya yang kasih izin, saya yang nyuruh. Saudara, dia pasti diliputi rasa bersalah yang luar biasa, betul gak? Tapi Anda tahu di Roma 8 ayat 1 yang tadi kita baca itu. Demikianlah sekarang. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Betapa beraninya dia bilang begitu. Tidak ada penghukuman. Tidak ada lagi rasa bersalah yang aku perlu bawa terus seumur hidup. Kenapa saudara? Karena dia ngerti ini. Bahwa begitu dia ada dalam Kristus. Itu terjadi dalam sekejap mata. Dan bukan usaha dia. Tapi anugerah semata-mata. Saya ingin mengajak Anda untuk menutup renungan ini dengan bertanya, apakah Anda sudah mengalaminya? Apakah Anda sudah mengalaminya? Ngerti itu satu hal, saudara. Tapi mengalami itu hal yang sangat-sangat berbeda. Kalau Anda tahu Yesus mati bagi Anda. Kalau Anda tahu Allah memilih Anda, mengadopsi Anda, menebus Anda di dalam Kristus Yesus. Itu satu hal. Tapi apakah Anda kemudian lebih dalam menyelami itu di dalam pengalaman keseharian Anda? Saya berikan ilustrasi untuk menutup khotbah ini. Kalau satu hari bayangkan Anda itu menerima warisan yang Anda nggak pernah tahu dari omnya Anda. Anda nggak tahu. Berjuta-juta dolar, saudara. Padahal selama ini Anda itu kerja setengah mati, diliputi dengan rasa takut, dengan kekhawatiran, cukup nggak ya? Anda hidup begitu sederhana, menghemat, saudara, karena Anda itu merasa nggak cukup nanti, kerjanya penuh kekhawatiran. Tapi lalu Anda dapat sebuah surat. Engkau adalah satu-satunya ahli waris dari kekayaan yang berjumlah 5 juta dolar. Saudara, apa yang akan terjadi dengan Anda? Mungkin Anda tetap kerja karena pensiun masih terlalu muda gitu ya. Tetapi saudara, Anda tidak akan lagi kerja dengan rasa khawatir. Anda akan kerja dengan kebebasan dan sukacita, saudara. Anda bahkan bisa lagi generous kepada orang lain karena Anda tahu sekarang bahwa ternyata saya tuh milioner tahu. Saudara, banyak orang Kristen seperti itu. Mereka adalah anak Allah yang sudah diadopsi dengan berbagai kekayaan rohani. Tapi mereka hidup seperti anak yatim piatu. Anak hidup dipenuhi kekhawatiran dalam hidup ini. Cukup enggak ya? Kalau saya enggak dipuji orang nanti bagaimana? Kalau saya dijauhi orang nanti bagaimana? Saudara, Anda sudah dipuji, diakui, diterima, diadopsi sebagai anak oleh Allah yang Maha Tinggi. Sehingga seharusnya Anda tidak lagi khawatir tentang pendapat orang lain. Saudara, apakah Anda ngalamin itu? Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen dan Anda belum mengalami, mari saudara, saya undang Anda untuk kembali mengalami ini di dalam Kristus Yesus. Karena itu akan mengubahkan Anda. Semakin Anda mengalami ini, Anda akan merasa semakin rendah hati, tapi juga merasa yakin akan diri Anda. Anda akan menjadi orang yang mau bekerja keras bagi Tuhan, tapi juga menjadi orang yang sangat berkecukupan dalam diri Anda. Kalau Anda belum Kristen selama ini, Anda pertama kali mendengar, saudara, datanglah kepada Kristus. Terimalah Dia, karena kalau Anda ingin datang pada Kristus, itu berarti Tuhan Allah yang memberikan keinginan itu kepada Anda terlebih dahulu. Kalau Anda hari ini bilang, Tuhan, aku nih gak yakin nih, yang aku dengar nih apa sih? Tapi aku merasa ada sesuatu yang membuat aku tuh kepingin untuk kenal Engkau. Saudara, kalau Anda punya rasa ingin tahu itu karena Allah yang memberikannya kepada Anda saat ini. Datanglah kepadanya.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.